Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Pada saat ini alhamdulillah kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dapat melaksanakan kegiatan belajar dari rumah dengan tanpa halangan apapun. Kita berharap mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kesehatan buat kita semuanya, guru-guru kita, dan juga kedua orang tua kita. Baik, kesempatan kali ini saya akan mengisi materi muhadharah. Dalam hal ini ditentukan dengan tema virus corona apakah merupakan bencana, ujian, atau azab. Baik, kalau begitu kita akan sedikit mengenal ma huwa corona. Apakah yang disebut dengan virus corona? Virus corona itu adalah sebuah virus yang menyerang sistem pernapasan. Penyakit karena infeksi virus ini disebut dengan COVID-19. Virus corona bisa menyebabkan gangguan pada sistem pernapasan sampai pada kematian. Na'udzubillah. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, infeksi virus ini disebut dengan COVID-19, tadi yang sudah saya sampaikan, dan pertama kali ditemukan di kota Wuhan, China. Kapan? Pada akhir Desember 2019 tahun lalu. Nah, virus ini menular dengan sangat cepat dan telah menyebar ke wilayah lain di Cina dan di beberapa negara, termasuk di negara kita, yaitu negara Indonesia. Nah, baik, selanjutnya kita akan mengetahui juga apa yang disebut dengan ujian, kemudian cobaan, atau ini adab. Nah, oleh karena itu kita harus mengetahui satu persatu. Yang pertama adalah ujian. Ujian, apakah ujian? Nah, mungkin kita mengenalnya ujian itu ujian akhir semester, ujian kenaikan kelas, dan lain sebagainya. Tidak. Selain daripada itu adalah sebenarnya di sini ujian setiap manusia yang hidup di dunia ini pastinya tak terlepas daripada ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ujian itu tidak hanya kesusahan, kesempitan, tetapi juga berupa kebahagiaan dan kelebihan rezeki. Ingat, dalam kebahagiaan ataupun kesenangan itu juga bagian daripada ujian kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehat kita itu juga ujian bagi kita. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang firman Allah pada surat Muhammad ayat 31 yang artinya seperti ini. Dan sesungguhnya kami benar-benar akan menguji kamu agar kamu mengetahui orang-orang yang berjihad dan bersabar di antara kamu. Allah tidak akan melepas manusia dari ujiannya agar dapat diketahui mana orang-orang yang bersabar dan mana orang-orang yang tidak ataupun kurang bersabar. Nah, setiap Allah Subhanahu wa taala menguji hambanya tentunya sesuai dengan tingkatan kemampuannya dan tak lebih berat daripada itu.
Ada sebuah ayat yang mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak Allah berikan cobaan, tidak berikan ujian melebihi daripada kemampuan yang dimiliki oleh hambanya. Jika ia berhasil melewati ujian tersebut, maka ia akan dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena termasuk golongan orang-orang yang sabar dan golongan orang-orang yang ikhlas. Baik, sekarang yang kedua. Yang kedua adalah musibah. Nah, musibah dalam Islam, musibah itu tidak selamanya diartikan sebagai bentuk murka Allah kepada manusia. Tetapi musibah itu sendiri bisa berupa kesusahan, kesulitan, maupun kesedihan karena mendapat sesuatu yang tak disukai atau diinginkan. Tidak seperti ujian yang selain kesusahan dan kesulitan juga bisa berupa kesenangan dan kebahagiaan. Tetapi kalau musibah hanya pada sesuatu yang berupa kesusahan, kesulitan, kesedihan, karena mendapat sesuatu yang tak disukai atau tak diinginkan. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Asy-Syura ayat 30, dan apa saja musibah yang menimpa kamu, maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala maafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahanmu. Oke. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada satupun musibah ataupun cobaan yang menimpa seorang mukmin, walaupun berupa duri, melainkan dengannya Allah akan mencatat untuknya satu keberkahan dan menghapus satu kebaikan dan menghapus satu kesalahannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Sama seperti ujian, tidaklah Allah Ta'ala memberikan musibah kepada setiap hambanya melainkan agar manusia itu dapat lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi intinya semuanya adalah teguran kepada kita semuanya supaya kita lebih mendapatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang yang ketiga. Yang ketiga yang disebut dengan azab. Ma huwa azab? Ya, azab merupakan siksaan yang dihadapi manusia sebagai akibat dari perbuatan dan kesalahan yang pernah ia perbuat. Azab itu sendiri berupa kepedihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang-orang kafir dan orang-orang yang selalu menentangnya, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Sajadah ayat 21 yang artinya seperti ini, dan sesungguhnya kami merasakan kepada mereka sebagian azab yang dekat di dunia sebelum azab yang lebih besar di akhirat. Mudah-mudahan semua kembali ke jalan yang benar. Surat As-Sajadah ayat 21. Ujian dan musibah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang-orang muslim agar mereka mendapatkan derajat yang tinggi di sisinya jika mereka bersyukur dan bersabar serta diikuti dengan hati yang ikhlas. Untuk itu, ujian dan cobaan, ujian, musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya untuk mengukur seberapa besar keikhlasan, ketulusan, keimanan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika ia lulus dengan ujian itu, dengan musibah itu, maka
akan bertambah keimanan, akan bertambah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan azab diberikan kepada orang-orang karena mereka melakukan kesalahan ataupun kejahatan. Azab juga merupakan balasan atas perbuatan jahat yang mereka kerjakan. Baik kejahatan itu besar ataupun kecil. Semua akan menerima azabnya sesuai dengan yang diperbuatnya. Baik, sekarang kembali kepada pertanyaan pertama. Apakah corona itu merupakan azab atau musibah? Nah, kalau kita mendengarkan fatwa dari imam besar Masjid Istiqlal yang disampaikan oleh Bapak Nazruddin Umar, itu menjelaskan bahwa virus corona atau COVID-19 bukanlah azab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasalnya menurut beliau, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berdoa agar Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan azab bagi umatnya, karena itu yang ada saat ini hanyalah musibah dan bala. Baik, musibah ataupun malapetaka itu ada dua. Ya, namun keduanya adalah ulah manusia sendiri. Ya, seperti tadi, pertama adalah ulah manusia sendiri secara langsung yang membuat kerusakan di muka bumi. Itu terdapat dalam surat Rum ayat 41. Kemudian yang kedua, ulah manusia sendiri secara tidak langsung melakukan kemungkaran. Surat Al-Qasas ayat 59. Dan wabah virus corona yang saat ini menjangkit Indonesia itu ada di dua sebab kemungkinan karena kesehatan kebersihan kita yang kurang, atau mungkin ada hal-hal lain yang dapat memungkinkan kita bisa terjangkit ataupun terkena virus corona itu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita semuanya perlindungan, menjaga kita, menjaga guru-guru kita, kedua orang tua kita, senantiasa dalam lindungan dan limpahkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya rasa demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, ada benarnya, itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala, dan ada kesalahan ataupun kekurangannya itu adalah kekurangan pribadi dari saya. Dan pada akhirnya mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan keberkahan-keberkahan buat kita semuanya, dan juga untuk negara kita Republik Indonesia yang kita cintai. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.